kita sebagai alumni P2P itu harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat sekitar gitu kan, karena itu penting. Apabila dari kita sendiri itu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam demokrasi, salam pengawasan. Selamat datang di BAD Podcast Bawaslu Kabupaten Lebong, sahabat semuanya. BAD Podcast Bawaslu Kabupaten Lebong salah satu program Bawaslu Kabupaten Lebong untuk menyampaikan edukasi, informasi, dan sarana mempererat silaturahmi Bawaslu Kabupaten Lebong dalam menjaga demokrasi. Dalam menjaga demokrasi, Bawaslu Kabupaten Lebong tidak bisa bekerja sendiri, butuh kerjasama kita semuanya. Salah satunya Bawaslu memiliki alumni P2P yang merupakan mitra atau kader pengawasan Bawaslu yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu, sehingga saat ini ada alumni P2P atau yang disebut pengawas partisipatif yang dimiliki oleh Bawaslu. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber alumni P2P Bawaslu Kabupaten Lebong tahun 2023, yaitu Bang Fikri. Selamat datang Bang, apa kabar? Oh, terima kasih, sehat alhamdulillah pada hari ini. Bang Fikri, boleh perkenalkan diri dulu supaya sahabat dari podcast lebih kenal Bang Fikri gitu. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Anggar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Basir Al-Fikri. Saya berasal dari desa Sukaudatang. Di sini saya sebagai narasumber alumni P2P tahun 2023. Apa aktivitas Bang Fikri saat ini? Untuk saat ini, sebelumnya saya itu alumni dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bang. Oh, iya, Kebetulan background saya itu Islami ya, agak Islami. Untuk strata saya itu saya sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Iya, Bang. Di Fatmawati Bengkulu ya. Sama tahun berapa tuh Bang? Saya tahun 2025 bulan November, Bang, kebetulan. Oh, tahun lalu ya? Iya, baru tahun lalu. Kalau untuk kegiatan saya sendiri itu, saya itu wira swasta untuk saat sekarang. Oh, oke. Artinya Bang Fikri baru tamat tahun lalu, tapi alumni P2P Bawaslu Lebong tahun 2023. Pengalaman Bang Fikri, mungkin waktu pendidikan dan apa yang telah dilakukan waktu pemilu dan pilkada 2024. Kalau untuk pengalaman saya sendiri, kebetulan saya itu salah satu anggota DEMA di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mungkin kalau untuk mengatakan pengalaman, saya mungkin agak kurang ya Bang ya. Akan tetapi kalau misalkan untuk sharing, insya Allah ada. Kebetulan untuk antara DEMA dengan alumni P2P ini mungkin dari struktur keorganisasian, terutama kemudian untuk pembahasan masalah literasi maupun edukasi pada masyarakat itu sudah sangat apa ya, kalau dikatakan itu seperti sama-sama sinkron lah boleh dikatakan kan, karena dalam hal ini itu memberikan pengalaman tersendiri terutama bagi saya sendiri, apalagi kan kemudian untuk alumni P2P ini, saya sebagai alumni P2P itu mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan Bang, kebetulan. Karena apa? Kami sendiri di P2P itu diajarkan pelatihan-pelatihan dasar terkait mengenai pemilihan umum. Di situ kami jelaskan masalah kami sebagai fungsi daripada pengawas partisipatif. Ya. Sebagai mitra Bawaslu artinya. Nah, betul sekali Bang. Ada nggak program yang pernah dilakukan Bang Fikri bersama alumni yang lain, yaitu program apalah yang langkah konkret yang sudah dilakukan pada pemilu 2004? Oh iya, dulu kami itu Bang pernah membuat, kalau bidang kami gini Bang, untuk buat kerjasama antara alumni itu, kami itu kan ada namanya akun sosial media itu Bongkaumu. Bongkaumu. Betul, Bongkaumu.
Apa itu Bang? Komo itu ini Bang, apa namanya? Itu singkatan itu. Singkatan daripada lebong, Ya. kaur, dan muko-muko. Nah, di situ kumpullah elemen-elemen daripada entah itu masyarakat daripada kaur, kemudian muko-muko ataupun mahasiswa daripada kabupaten Lepong maupun yang kabupaten lainnya. Nah, di situ kami sepakat untuk membuat akun sosial media yang bertugas atau memiliki fungsional untuk memberikan pemahaman secara menuntut lah untuk masyarakat. Karena jujur Bang, kalau untuk pengaplikasian ke masyarakat itu sendiri itu agak susah Bang. Abang mungkin lebih berpengalaman dari saya kan, paham bagaimana seluruh masyarakatnya, kemudian bagaimana pemahaman mereka terkait dengan apa itu integritas masalah pemilu. Ya. Artinya waktu pemilu 2024 itu kan si Bang Fikri juga masih kuliah posisinya, masih aktif kuliah. Artinya meskipun dalam kondisi masih kuliah, kawan-kawan Bang Fikri sebagai alumni P2P sudah melakukan langkah konkret sebagai mitra Bawaslu, yaitu mengedukasi masyarakat melalui media sosial gitu kan. Mungkin membuat flyer, buat apa itu menyampaikan pentingnya kita dalam menjaga demokrasi, bahaya money politik dan semacam. Artinya kan ada timbal balik yang diberikan oleh Bawaslu kepada alumni P2P dalam kader, dan kemudian kader dulu dari alumni P2P ini juga sudah melaksanakan tugasnya sebagai mitra Bawaslu. Bang Fikri, setelah mengikuti pengkaderan ataupun apa namanya itu pelatihan sebagai alumni P2P, apa keunggulan yang Bang Fikri rasakan itu? Kalau untuk keunggulan Bang, saya sendiri itu lebih, kalau ini pribadi saya ya, untuk pribadi saya sendiri itu untuk pengalaman mengenai pemahaman antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diaplikasikan untuk masyarakat, yang disebarkan ataupun diedukasi untuk masyarakat. Nah, di situ saya paham akan integritas, kejujuran, dan apa namanya ketelitian tersendiri terutama kan untuk mengaplikasikan ke masyarakat sekitar. Keunggulannya sendiri itu salah satunya kalau semisal money laundry, ya kata-kata di situ kan bisa kita pahami bahwa di masyarakat itu sendiri kan yang terjadi apa namanya mencuci uang atau suap lah, suap kan boleh katakan. Nah, di situ saya belajar dari undang-undang tadi, pengaplikasian gimana, penyelesaian gimana. Kemudian karena itu tadi, saya jadi paham antara untuk kami, kader alumni P2P itu memahami antara struktur, kemudian polanya, kemudian cara penyelesaiannya. Jadi tiga poin penting ini sangat berpengaruh, karena menurut saya sendiri itu ibarat rantai, Pak. Ibarat rantai, karena misalkan salah satunya terputus, itu dampaknya ke tindakan selanjutnya, ke apa namanya itu penyelesaian untuk kedepannya gitu. Oke Bang, artinya salah satu keunggulannya itu sudah memiliki modal lah, pengetahuan yang diberikan oleh Bawaslu kepada alumni P2P saat pengkaderan, saat pendidikan gitu kan, yang bekal ini digunakan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan Bawaslu seperti itu. Artinya ada mitra Bawaslu yang memang dikader dan memang berfungsi ke depannya untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Karena pada dasarnya Bawaslu tidak bisa kerja sendiri, karena demokrasi ini luas gitu. Kalau Bawaslu sendiri yang mengawasinya, ya mungkin harapan kita bersama mungkin agak lama terwujudnya gitu. Mungkin terakhir Bang Fikri, apa saran untuk kawan dan Bang Fikri sebagai alumni P2P ke depannya, karena Bawaslu Modelbong dalam waktu dekat akan mengadakan pengkaderan lagi, yaitu pengawas partisipatif atau disebut dengan P2P. Untuk yang alumni ini, apa saran ataupun harapan Bang Fikri ke depannya? Kalau dari pribadi saya sendiri itu Bang, kita sebagai alumni harus paham akan demokrasi, yang mana demokrasi sendiri kita harus pahami secara umumnya ya, dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Di
situ kan sudah ditekankan secara baik gitu, agar kedepannya apabila kita adalah memilih pemimpin itu kita harus paham akan integritasnya, kemudian akan program kedepannya, kemudian paham juga kriteria yang memang itu cocok untuk jadi pemimpin, Bang. Apalagi contoh saya sendiri pada alumni PWP kan, mengedukasi itu mungkin karena waktu itu saya masih kuliah, jadi belum yang diaplikasikan langsung di masyarakat, tapi dibagi dulu ke, misalkan diedukasi dulu ke keluarga saya pribadi, kemudian berangsur dibagikan ke diedukasi lagi ke masyarakat, ke tetangga mungkin atau kemana. Jadi maksud saya di sini kita sebagai alumni PWP itu harus paham akan demokrasi, kemudian menjaga integritas, kejujuran, dan kita harus paham dengan logika. Kita harus maju, kemudian semangat, itu yang pokok penting kan, maju semangat, kemudian harus memperluas wawasan lagi agar kedepannya itu tidak terpengaruh akan kurangnya pemahaman gitu, karena pada dasarnya kita sebagai alumni P2P itu harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat sekitar gitu kan, karena itu penting. Apabila kita sendiri itu belum mengerti esensi daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya kan, itu gimana mau dijelaskan gitu kan kepada masyarakatnya gitu. Jadi untuk pesan saya kepada alumni P2P harus menanamkan demokrasi itu sendiri kepada diri, karena itu merupakan salah satu modal pribadi. Ini pendapat dari saya ya, Pak. Itu salah satu modal pribadi, mungkin itu harus ditekankan kembali untuk rekan-rekan alumni P2P agar kedepannya itu kita bisa menjadi pribadi yang bisa lebih baik untuk menyampaikan edukasi, Pak. Artinya sebagai alumni P2P menjaga demokrasi ini adalah tugas kita bersama, karena proses demokrasi itu kan bukan hanya pergantian pemimpin A dengan si B, tetapi adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi kita bersama gitu kan. Maka kita butuh yang namanya pemimpin yang memiliki program yang memang untuk kebersamaan gitu kan. Tapi kita perlu seperti yang disampaikan Bapak tadi, menjaga integritas sehingga pemilu ini bisa berjalan sesuai harapan kita bersama. Mungkin untuk kali ini mungkin sampai di sini Bang Fikri. Mungkin banyak hal yang perlu kita ceritakan, tetapi memang tadi Bang Fikri kita undang di sini sebagai peserta rapat untuk persiapan P2P ke depan, dan kita minta waktu sedikit untuk diskusi. Artinya Bang Fikri mungkin memiliki aktivitas yang lain setelah ini. Kami ucapkan terima kasih pada kali ini sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi walaupun sedikit. Terima kasih sahabat semuanya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan kembali lagi di acara Biade Podcast. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.